Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni, biasa dipanggil Kak Roni. Jadi usaha saya adalah penggemukan sapi. Di samping itu juga sekaligus menjagal yang berlokasi di Desa Mungking, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Awal mula dari usaha saya ini adalah dari relasi rekanan yang berpeluang kepada saya untuk berani berbisnis di sapi. Awalnya saya hanya menjalankan supplier daging. Jadi saya menjemput daging dari pasar ke pasar, lalu saya kumpulkan di rumah, lalu ada permintaan di hotel, saya kirim ke Surabaya. Itu dulu awalnya. Jadi rekanan itu membantu saya dalam modalnya. Jadi setelah itu merambat dan alhamdulillah semakin jaya. Saya alihkanlah itu ke proses penggemukan sapi, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Kalau berdihitung tahunnya itu tahun berapa ya? Tahun 2008 yang proses penggemukan sapinya. Kalau yang dagingnya itu awal dari prosesnya itu 2005 sudah mulai itu, terus berjalan banyak menabung, proses saya pindah. Tapi proses yang daging itu jual beli ekspor daging ke hotel itu sudah tidak berjalan lagi karena permintaan sudah tidak ada. Jadi saya tidak berani untuk kembali lagi ke sana. Jadi awal pertama itu kenapa saya ke penggemukan? Awalnya adalah saya mempelajari dan tertarik kepada ajakan rekan saya yang kiranya menurut saya berpeluang lebih besar daripada sebelumnya. Saya pelajari dari rekan-rekan saya, kalau namanya belajar, semua pasti ada plus minus. Ada suka dan duka. Sukanya adalah untung, dukanya adalah ketika salah satu sapinya ada yang sakit, ada yang mati. Juga bisa dibilang secara mengejutkan, kadang sapi ini stamina tidak bisa kita perkirakan. Moro-moro dia melemah, dan itu saya harus ambil tindakan yang lebih intensif lagi, seperti kita harus mengolah jamunya, dari pakannya, dari minumnya, semua harus kita jaga. Faktor penyebab sapi itu lemah, salah satunya paling signifikan adalah di saat pengiriman, Pak. Di saat pengiriman dari pasar ke sini. Nah, di pasar itu kan bercampur tuh banyak. Nah, sampailah di sini, hewan itu kadang tidak bisa beradaptasi secara langsung di kandang kami. Itu yang dialami paling sering. Entah si sapinya si gesit, kadang kurang lincah, kadang terlalu lincah, seperti itu. Jadi itu yang membuat stamina sapi itu berkurang. Nah, untuk mengatasi seperti itu, saya harus itu tadi, kandang harus selalu bersih, jamu dan dimandikan sapinya. Nah, itu yang harus kita selalu jaga agar stamina kembali, performanya kembali fit di kandang kami, seperti itu. Apa biasanya kalau boleh buka jamu standarnya lah biasanya itu? Jamu standarnya itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu ada kunyit, ada temulawak, temu ireng, sama jahe. Nah, itu yang selalu menjadi obat ampuh kepada sapi untuk menjaga staminanya. Dan biasanya juga dicampur oleh soda, telur. Nah, itu membuat stamina sapi ini selalu terjaga. Itu sih yang sering kita pakai dan sering berhasil dikonsumsi oleh sapi, dan alhamdulillah sampai saat ini luar biasa. Terus dari penggemukan itu penggemukan dulu atau jagal dulu gimana? Kalau awalnya jagal pasti, Pak.
Jadi kenapa saya berani di penggemukan? Karena juga di samping itu saya ada proses menjagal juga. Karena istri saya menjual dagingnya ke pasar, Pak. Jadi tidak mungkin saya ini hanya di penggemukan saja. Karena ya itu tadi, kalau ada sapi yang kadang sapi ini ada yang patah, Pak. Patah gara-gara terlalu gesit. Patah itu tidak akan mudah untuk kita menyembuhkan dan tidak gampang untuk menyembuhkan sapi yang patah. Solusinya adalah kita jagal, kita sembelih, kita jual ke pasar. Itu solusinya. Makanya saya menggandeng juga dengan jagalnya. Karena dengan seperti itu saya bisa mengurangi mengurangi keterlewatan saya dalam proses penggemukan ini, Pak. Jadi kalau toh sapinya bermasalah, tidak bisa dengan segera saya obati sampai kurus, itu saya resiko juga. Namanya ya berdagang, bismillah lah, Pak. Kita lakukan itu dengan ikhlas, tulus. Jadi kalau kita berdagang banyak mengeluhnya, ya mengeluh sih ada, tapi kalau kita terlalu sering mengeluh, rasa-rasanya tidak akan menjadi senjata ampuh kalau kita menuju sabar, menuju ikhlas. Saya tidak mentarget 4 bulan atau sekian bulan, tidak. Target saya adalah kalau ada yang sudah cukup sekiranya saya juallah ke pasar. Kalau ada orang cocok, ya monggo, silahkan, kan begitu. Jadi kalau saya menarget seperti itu, saya tidak berani, karena sapi itu semua tidak sama. Dalam proses penggemukannya ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung jenis sapinya. Nah, jenis sapi ini yang membedakan cepat atau tidaknya di proses penggemukan. Kalau sapi Madura 1 bulan itu tidak akan nambah daging 1 kilo beratnya, Pak. Di bawah 1 kilo. Kalau sapi dari luar, sapi silang antara Madura dan Limusin, itu cepat perkembangan dagingnya. Penggemukannya juga cepat. Makanya saya di sini metodenya adalah pakai pakan jadi, Pak. Seperti konsentrat, dedek, dan ring Madura itu buu. Ada garam. Juga ada tetes. Tetes itu endapan kecap. Nah, endapan kecap itu membuat si daging sapi itu merah. Itu tips dari saya. Jadi saya selalu campurkan itu. Biasanya daging Limusin itu, daging silangan itu tidak begitu merah, tidak semerah sapi Madura. Jadi cara saya untuk memasukkan tetes itu memberikan sedikit tetes, itu tetes namanya, Pak. Jadi insya Allah bisa membuat si daging itu lebih merah daripada sebelumnya. Itu. Kalau permintaan daging itu lebih banyak sapi Maduranya, karena orang selama ini yang saya alami, permintaan daging itu kenapa sapi Madura lebih merah, Pak, lebih pangset. Nah, kalau sapi luar itu rata-rata banyak permintaan di saat kurban. Jadi hanya hewannya gitu. Jadi sapinya saja, yuk Pak saya beli sapinya untuk dikurban. Sapinya saya minta yang silang. Ini karena posturnya besar, Pak. Nah, posturnya besar, terlihat sehat, gagah. Rata-rata yang dibuat kurban kan seperti itu. Jadi itu yang lebih laku. Kalau dagingnya banyak permintaan dari sapi Madura. Karena itu tadi dagingnya merah. Dan rasa ketika dinikmati itu berbeda sapi Madura dengan sapi luar gitu. Kalau sapi Madura itu lebih renyah katanya seperti itu. Menpolan tergantung pelapa. Kalau harga di pasaran untuk saat ini sapi Madura itu dominan menurun karena bulan bagusnya sudah lewat. Makanya kalau bulan-bulan seperti Idul Adha, musim kawin, itu naik, Pak. Itu naik. Harga memang menentukan, bulan memang menentukan harga sapi ini, Pak. Jadi kalau bulan-bulannya bagus, itu banyak saya yang keluarkan. Jadi sembari menunggu bulan itu, proses penggemukan ini alhamdulillah sampai saat ini cukuplah untuk saya bertahan hidup gitu.
Idul Adha kemarin gimana Om? Punya cerita nggak Om? Idul Adha kemarin, memang Idul Adha kemarin itu banyak yang menanyakan kepada saya, Kak, kenapa sampean tidak berkurban sendiri? Saya bilang sama teman-teman yang menanyakan seperti itu, kalau saya berkurban, mending saya ambil kulian. Ambil kulian itu ambil jasanya saja. Jadi sejan orang mungkin punya otang ketandingan kurban, Pak. Gitu. Jadi jadi kalau saya itu prinsipnya selama ki andi otang, saya jangan dulu berkurban. Seperti itu. Jadi saya berusaha dulu untuk menutupi hutang itu. Kalau hutang itu sudah tutup, insya Allah saya tetap berkurban. Gitu. Kalau kemarin di Idul Adha, saya itu lebih banyak ke jasa, Pak. Menjual jasa dan menjual sapinya. Dan rata-rata yang membeli sapi kepada saya itu, mereka akan saya tawarkan jasa penyembelihannya. Dengan seperti itu, para customer itu pasti tertarik. Daripada saya ruwet, ya sudah Pak, saya include, saya satukan sama jasanya. Saya jadi pakai Anda. Nah, jadi saya tandai itu mana miliknya siapa, tanggal berapa kirimannya, harinya, terus jamnya. Bu, nanti jamnya jam berapa? Kirim malam Pak, nanti pagi biar standby di sini. Oke, saya kirim malam. Ada yang bilang Pak, pagi setelah sholat langsung sama sampean. Tuh, biasanya seperti itu sih. Jadi saya kalau Idul Adha itu lebih banyak jasa, Pak. Lebih banyak hanya menjual sapinya saja dan jasanya juga. Berapa kemarin Om? Alhamdulillah di Idul Adha itu laku 28 ekor sapi. Alhamdulillah. Jadi ini termasuk sapi baru semua. Ini sapi baru yang dimulai prosesnya penggemukan. Kalau yang sudah lawas-lawas, alhamdulillah sudah laku semua. Kemarin. Jadi kemarin itu stoknya ada 35 lah. 35 ekor sapi. Di sebagian saya jual ke pasar. Sisanya saya jual, gitu. Jual sama sapi-sapinya. Gitu. Selama Idul Adha itu pasti terbagi. Kalau 28 ekor sapi dibagi menjadi 3 hari waktu itu, karena permintaan di hari pertama, itu 14 sapi yang saya sembelih. 14 dan di hari kedua itu 10. Di hari ketiganya 8 ekor. Iya, seperti itu. Jadi jasanya saya ambil dari situ Pak, untungnya itu. Jadi kalau dihitung 14 sama 10 saja 24 ya. Ditambah 8 32. Nah, jadi yang laku 28, sisanya sapinya mereka sendiri gitu. Jadi saya hanya jasanya saja. Untuk teknis penggemukan sapi yang saya rawat sampai saat ini, teknisnya adalah satu, saya pakai pakan jadi. Pakai pakan jadi, konsentrat, juga pakai garam, pakai dedek, pakai buu itu tadi. Nah, itu yang menjadi faktor penunjang cepatnya sapi ini berkembang. Untuk untuk penggemukannya. Namun tidak hanya itu yang saya pakai. Saya juga pakai rumput Pak, rumput gajah. Nah, rumput gajah itu untuk seratnya. Penghijauan lah ya. Penghijauan, juga pakai jerami. Itu yang saya sediakan di sini. Jadi tidak harus dengan pakan jadi terus. Gitu. Jadi saya selangi. Jadi pakan jadi itu saya kasih kepada sapi ini di saat pagi dan malam hari. Kalau siang-siang seperti ini biasanya sapi itu ganggu Pak. Yang penting ngunyah itu sapi itu. Jadi dia tidak cerewet. Dia kalau ngunyah tidak cerewet Pak. Jadi kalau pas dia pakannya habis pasti rame dah di sini. Jadi itu yang saya pakai, teknisnya seperti itu. Tapi alhamdulillah selama saya pakai seperti itu berjalan dengan baik. Jadi tidak terus-terusan saya pakai pakan jadi. Jadi tidak baik juga untuk pakan jadi selalu diberikan. Memang cepat, namun itu terjadi sama sapi kalau terlalu banyak pakan jadi. Bisa, menurut saya pribadi, karena saya sudah pengalaman, kalau saya sering terus kasih pakan jadi benar bertumbuh, namun sapinya itu lembek Pak. Mencan orang maturin kedur.
Nah, itu saya tidak mau. Jadi saya selalu membeli rumput gajah namanya, rumput gajah, atau saya pakai pohon jagung. Saya membelinya kepada petani. Saya belinya per kotak-kotak. Jadi saya jemput pakai mobil, saya taruh, disimpan dulu. Karena kalau semua saya ambil, terus saya timbun, nanti kering, Pak. Jadi saya biarkan rumput itu hijau di sana dulu. Nanti ketika saya butuh, saya panggil pekerja saya untuk ngarit, dijemput, saat ditaruh agak hijau, saya selip, lalu kasih. Suatu momen yang mungkin bisa terjadi, bisa dibilang momen kejadian luar biasa. Itu terjadi kepada peternak sapi. Itu juga terjadi kepada saya karena waktu itu ada momen di mana saya bekerja sama dengan rekanan saya untuk mengumpulkan sapi Madura lalu dikirim ke Jakarta. Itu permintaan banyak sekali. Di saat seperti itu masuklah yang namanya virus kepada sapi yang membuat sapi ini lemah, tak berdaya, dan bahkan banyak mati massal. Itu terjadi di Pamekasan, dan itu pernah terjadi kepada saya. Waktu itu sapi itu saya sudah kumpulkan sekitar 36 ekor sapi dan siap saya kirim ke Jakarta, karena di Jakarta itu mintanya 40 ekor. Saya membeli satu persatu untuk mencapai 40. Kurang 4 nih. Nah, di saat kurang 4 seperti ini, ada 1 ekor sapi saya beli dari pasar, Pak. Saya beli dari pasar, sudah nyampe, ternyata sapi yang dari pasar ini mengandung virus, Pak. Nah, mengandung virus, saya tidak paham karena dia terkena virus atau tidak. Saya datang dari pasar, itu salahnya saya, tidak saya bedakan dulu, tidak saya kerangkeng dulu lah, tidak saya pisahkan dulu. Nah, akhirnya saya samakan, saya taruh di tempatnya, saya ikat. Setelah saya ikat, ada perbedaan di malam harinya. Dan perbedaan malam harinya satu, semua mulut sapi itu mengeluarkan cairan seperti liur. Nah, liur yang berlebihan. Itu tanda-tanda sudah. Biasanya seperti itu tanda-tanda masuknya virus kepada sapi. Kedua, matanya memerah, Pak. Ketiga, sapi tidak berdiri. Nah, saya lihat-lihat, ternyata saya komunikasi dengan dokter hewan. Ternyata ada satu sapi yang membawa virus kepada semuanya. Akhirnya semua kena, Pak. Akhirnya semua kena, namanya PKM, penyakit kuku dan mulut waktu itu. Itu terjadi pada saya dan semua saya kena. Semua saya kena. Akhirnya permintaan itu saya cancel dulu. Pasti jelas ada rugi karena schedule-nya harus tanggal sekian berangkat, tanggal sekian nyampe. Begitu. Jadi kita molor dari situ, ada rugi yang luar biasa. Namun kalau itu tidak saya berangkatkan, saya malah tambah rugi. Kan begitu. Jadi solusinya adalah setelah saya ke dokter hewan, saya panggil dokternya ke sini untuk menyuntik semua sapi yang ada di sini. Saya suntik untuk stamina dia. Jadi suntik itu sudah saya lakukan, dan tidak hanya disuntik, namun ada rempah-rempah tadi yang selalu saya kasih. Jadi itu untuk penyembuhan tercepat kepada sapi. Jadi itu saya alami dan alhamdulillah sudah mulai membaik. Akhirnya bisa saya kirim ke Jakarta. Namun ada kerugian yang sangat signifikan yang saya lakukan. Namanya berdagang pasti ada untung dan rugi. Itu momen yang luar biasa menurut saya, yang sekiranya ke saya itu sangat terpukul, Pak. Jadi ya mau gimana lagi, kita namanya pasrah, kita harus ikhlas. Kalau berdagang jurusnya satu, memang ikhlas, tekuni, jalani, syukuri. Itu prinsip saya kalau berdagang. Jadi apa yang dimulai kita hari ini, ya sudah kita syukuri. Kalau yang kemarin, ya sudah kemarin gitu. Yang besok masih misteri.
Itu kan yang terjadi kepada manusia. Terlebih kalau kita berdagang, satu kuncinya sabar. Jadi yang penting kita sudah tidak buat aneh-aneh kepada orang. Selebihnya serahkan sama Allah semua. Untuk rekanan semua yang seumpama punya gawe, punya acara, yang ingin membutuhkan daging sapi, bisa langsung ke jalan ke Desa Mungking, Dusun Binglet, pasar belok kiri ke timur lurus mentok pertigaan. Nggak ada, sudah tanya rumahnya Pak Roni, itu sudah jelas saya di situ. Jadi silahkan bagi Anda yang membutuhkan sapinya bisa, yang membutuhkan dagingnya saja juga bisa. Satuan boleh, porsi banyak boleh, saya siap. Namun kalau porsinya banyak harus bilang jauh-jauh hari, tidak bisa mendadak gitu. Kalau mendadak pun pasti saya usahakan gitu, tapi jangan gitu. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Nikmati perjalanannya dan terus ikuti YouTube-nya, ikuti medsosnya. Saya Kak Roni pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja saya ucapkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di channel YouTube Legenda Kreatif. Jangan lupa subscribe dan Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, komen. Tak tahu man YouTuber aja.